Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Akodhena jine kodhang asadung saduna jine kadariyang dhanena sacena alikawadinang. Kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Dhammapada Kodhawaga, syair 223. Kepada Rama-Ramani, sebelumnya kepada Biku Sangga yang saya muliakan, kepada Samanera yang saya hormati, kepada Rama-Ramani Pandita yang saya hormati, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sekali lagi saya menyapa, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga di perayaan Waisak ini Bapak Ibu masih tetap semangat, masih tetap bahagia. Tadi pagi sudah bangun jam 3, mungkin ada yang lebih awal jam 2. Ada yang mungkin tidak tidur, bergadang karena sedang menanti datangnya detik-detik Waisak. Inilah Bapak Ibu sekalian, sejarah detik-detik Waisak pun sudah berjalan begitu lama dengan satu tujuan, agar umat Buddha di Nusantara ini bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke. Karena tradisi detik-detik Waisak ini hanya ada di Indonesia. Ini merupakan nilai plus yang luar biasa. Karena apa? Dengan adanya detik-detik Waisak ini umat Buddha serentak merayakan Trisuci Waisak, melihat 3 peristiwa penting mengingat kembali di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan, di mana Pertapa Gotama berjuang untuk menjadi Sama Sambuddha, dan di mana Buddha Maha Parinibbana. Bapak Ibu sekalian, pesan-pesan Waisak sudah disampaikan khususnya di Dhammacakka tadi pagi oleh Bante Gunapio terkait tentang Waisak, yaitu tentang cinta kasih penjaga dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan tetap menyampaikan tema mengusung tentang cinta kasih dalam versi yang berbeda, tetapi tetap mengandung unsur-unsur Dhamma dan terkait dalam beberapa sutta Pali khususnya. Sesuai dengan tema hari ini tentang hadirkan cinta. Sebenarnya apa sih yang membuat saya mengambil judul itu? Ya, saya berpikir belajar Dhamma tidak harus membaca, belajar Dhamma juga tidak harus mendengar. Ternyata bernyanyi pun belajar Dhamma. Seni itu juga masuk, ya, Dhamma juga masuk dari dunia seni. Ini adalah sebuah lirik lagu yang saya hanya cuplik judulnya saja, tetapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari senang bernyanyi. Apa sebagai bukti? Ya, kalau pergi ke kamar mandi saja saya yakin semua pada bernyanyi. Ya kan, apalagi nanti ikut kontes bernyanyi, semua ingin ikut. Nah ini sebagai wujud bahwa nyanyi pun tidak terlepas dari bagian satu pengetahuan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait tentang bagaimana kita ini bisa menghadirkan cinta di dalam kehidupan kita. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bapak Ibu cukup jawab di dalam batin saja sebagai renungan. Menghadirkan itu sama dengan kita mengkondisikan, mengundang untuk objek itu hadir, datang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau Bapak Ibu sakit, tentu yang harus dihadirkan siapa? Dokter ataupun tabib mengobati sakit itu. Kalau Bapak Ibu sakit menghadirkan tukang cukur, itu tidak tepat. Bapak Ibu misalkan saudara-saudari ingin mengikat tali perkawinan, tentu perlu menghadirkan seorang Rama Ramani Pandita untuk melakukan upacara tersebut. Bapak Ibu ingin blessing, pemberkahan, tentu menghadirkan, mengundang biku sangga ataupun samanera. Demikian pula kemarahan, konflik yang sedang terjadi, perselisihan yang terjadi, kita perlu menghadirkan siapa? Apakah menghadirkan paranormal? Kita perlu menghadirkan yang namanya cinta. Pada saat seseorang marah, begitu ada cinta di sana bekerja, rasa marah pun seketika itu hilang. Contoh secara sederhana saja. Pada saat suami istri sedang berantem, pada saat para remaja sedang pacaran, begitu marah pasangannya, salah satu saja yang mengalah, memberikan senyuman, memberikan rasa kasih sayang, seketika itu rasa marah pun akan berakhir. Nah, jelas bahwa di sini kekuatan cinta sekali lagi membawa satu perdamaian, membawa satu ketenangan yang mendalam. Poin yang pertama ingin saya kupas tentang arah langkah hidup manusia pada umumnya. Terkait dengan beberapa kriteria kehidupan, Bapak Ibu sering saya sampaikan bahwa kehidupan ini saja tidak sedikit, bahkan boleh dikatakan banyak orang yang masih bingung dalam menjalani kehidupannya. Apa sebagai contohnya Bapak Ibu? Pada saat seseorang ditanya, Anda mau kemana? Saya tidak tahu Bante mau kemana, yang penting jalan saja sesuai arah angin. Apa tujuan Anda hidup? Enggak tahu, hidup ya sekedar hidup saja Bante. Cari uang banyak-banyak, hidupnya ya senang-senang saja. Jadi itu sebuah jawaban yang tidak pasti. Tapi bagaimana kita melihat bahwa kondisi ini adalah sebagai langkah hidup ini haruslah pasti apa yang ingin dituju di dalam hidup ini. Pada saat seseorang yang tidak bisa melihat hidup ini apa yang ingin dituju, ya hidupnya tidak tahu arah. Ya pokoknya saya hidupnya asal jadi aja dah Bante. Kalau bisa ada kesempatan ya ke wihara, kalau tidak ya sudah. Nah, tetapi kalau seseorang punya langkah hidup yang pasti, pada saat ditanya apa tujuan Anda hidup di dunia ini, tujuan saya hidup ya banyak berbuat baik. Tujuan saya hidup, saya akan membuat diri saya lebih bermanfaat, lebih berguna bagi orang lain. Hidup saya akan gunakan untuk selalu menolong makhluk lain dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai satu jawaban yang pasti bahwa memang hidup ini adalah satu langkah yang pasti yang harus kita ambil. Nah, terkait dengan hal ini di dalam dewasa ini kita melihat tidak sedikit Bapak Ibu, kita melihat beberapa permasalahan hidup terkait dengan cinta kasih yang perlu kita hadirkan di dalam hidup kita. Pertama, kita melihat banyak terjadi konflik di mana-mana. Ada beberapa aspek konflik yang bisa kita lihat. Konflik yang diatasnamakan agama. Nah, bahkan kita melihat tidak sedikit ya terjadi perselisihan paham antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lainnya, didasari dari
tidak adanya pengertian benar, tidak adanya sifat toleransi antar umat beragama. Nah, terkadang ada oknum-oknum tertentu ya membuat satu kericuhan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat di media sosial, kita bisa membaca surat kabar ya, hal-hal yang terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu sekalian, ya kalau di dalam Dhamma dikatakan kita tidak memerangi di luar diri kita, tapi kita belajar untuk memerangi di dalam diri kita, untuk mengatasi kekotoran-kekotoran batin kita. Bagaimana kita bisa menuntaskan yang namanya kebencian, kemarahan, keiri hatian, dendam, tidak suka dengan orang lain, itu yang perlu dituntaskan di dalam batin kita. Nah, kalau kita memerangi orang lain, kita memaksakan orang lain untuk sependapat dengan kita, memiliki satu paham yang sama dengan kita, itu akan mendatangkan konflik atau pertikaian, bahkan permasalahan di dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama. Nah, kita sebagai umat Buddha tentunya menitik beratkan kepada cinta kasih, kasih sayang, menjauhkan diri dari pertikaian, menjauhkan diri dari radikalisme terhadap keyakinan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam bait Karanimeta Sutta juga dikatakan, ya, jangan karena marah dan benci ya kita mengharap orang lain celaka. Tapi bagaimana kita mengembangkan rasa kasih sayang ini dalam tanda kutip atas nama Dhamma itu ya tidak merugikan makhluk lain. Nah, maka kerukunan itu pun akan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kerukunan antar umat beragama ini juga perlu dijaga sehingga kita sebagai agama Buddha juga tetap menitik beratkan pada cinta kasih yang universal tanpa batas. Nah, terkadang mungkin Bapak Ibu sekalian ya pernah berjumpa dengan seseorang. Pada saat ditanya, Bapak Ibu agamanya apa? Sebelumnya perlakuannya baik, ya perlakuannya manis, ya servisnya memuaskan, butuh apa semua disokong. Pada saat Bapak Ibu menjawab, agama saya beragama Buddha, seketika itu langsung wajahnya berkerut 180 derajat berubah. Langsung pelayanannya jadi kurang memuaskan. Nah, kadang-kadang kita pernah menjumpai orang yang demikian. Terus bagaimana sikap saya sebagai umat Buddha, Bante? Apakah saya perlu marah dengan orang itu? Tidak perlu. Kita sebagai umat Buddha menitik beratkan pada pengertian benar. Ya, meskipun kita bisa dikatakan tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi kita harus menjadi seperti layaknya bunga mawar yang tumbuh di tengah-tengah ilalang padang rumput. Nah, kita tumbuh jadi setangkai, 2 tangkai, 3 tangkai bunga mawar yang indah. Meskipun di sekeliling kita itu adalah ilalang, tidak apa-apa, kita tumbuh dengan begitu indah di tengah-tengah perbedaan. Apa perbedaannya? Buddhis mengajarkan cinta kasih, kasih sayang yang tanpa batas. Kedua adalah bagaimana cara kita mengantisipasi kebencian yang didukung daripada perselisihan di dalam rumah tangga. Tidak sedikit kemarahan, kebencian pun yang membawa pada satu akhir perceraian di dalam rumah tangga. Nah, kalau kita mengingat kembali perkawinan di dalam agama Buddha itu mengucapkan pada saat ikrar perkawinan ada bunyinya yaitu kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Tanda kutip di sini adalah menghindari pula perselingkuhan. Kalau antar pasangan sudah tidak ada rasa percaya, sudah tidak ada rasa mencintai, tidak saling mau berbagi, masing-masing mempertahankan egonya, ingin marah ya marah, tidak dikendalikan ya rumah tangga juga akan menjadi berantakan. Nah, seperti di dalam Dhamma juga dijelaskan Bapak Ibu sekalian, api di luar rumah itu jangan dibawa ke dalam rumah. Kita punya masalah di toko, kita punya masalah di perusahaan, kita punya masalah di masyarakat, kita marah dengan karyawan, kita tidak suka dengan atasan, kita lagi jengkel dengan teman kerja kita. Sudah sampai di situ saja. Selesaikan permasalahan sampai di situ saja. Apabila permasalahan itu Bapak Ibu tarik sampai ke dalam rumah, otomatis kita pulang dengan wajah yang mengkerut,
dengan wajah yang kusam, dengan perasaan yang tidak suka, otomatis si suami akan marah istri tanpa sebab. Istri mungkin akan marahi suami tanpa sebab, atau suami istri akan memarahi anaknya tanpa sebab. Sebabnya apa? Ya cuma sepele, karena jengkel, karena marah, karena tidak ada tempat pelampiasan. Ya anak istri suami jadi sasaran. Ini masalah sepele, tetapi akan menjadi masalah besar kalau ini pun sering-sering dilakukan. Maka bentuk kemarahan, kebencian dalam rumah tangga ini pun perlu diredam, sehingga saling percaya, saling mengasihi, saling berbagi ini pun perlu mengatasi kemarahan, kebencian, ketidaksukaan terhadap pasangan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kekerasan di dalam rumah tangga juga perlu dihindari, sehingga hukum negara kita pun mengambil peran dalam melindungi hak asasi manusia. Sehingga barang siapa yang terluka, barang siapa yang dianiaya, barang siapa yang dilecehkan, maka hukum negara pun tidak tinggal diam. Nah, inilah sebagai bentuk bahwa kemarahan ini pun tidak disadari oleh manusia. Pada saat ledakan emosinya memuncak, maka seketika itu akan memukul orang lain, akan menganiaya orang lain. Nah, ini yang perlu dihindari dalam konflik di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah bagaimana kita memahami hidup tentang kekerasan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga sama, kalau andai kata kita menjadi umat Buddha, ya tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, hidup kita suka berantem dengan orang lain, suka mencari masalah dengan orang lain. Pokoknya Bante, kalau satu hari saya ndak berantem itu ndak puas. Satu hari itu kalau saya ndak cari gara-gara itu ndak enak. Kayaknya ada aja yang kurang Bante. Nah, ini orang ini stres. Kalau orang ini waras, ndak mungkin suka nyari masalah. Karena tanpa dicari masalah pun masalah itu pasti ada. Tetapi kalau untuk mencari sumber kebahagiaan, itulah yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa hidup itu tenang, tidak ngusik urusan orang lain, tidak mulutnya cerewet ngomongi orang lain, suka gosip kesana kesini, masuk wihara pun senangnya gosip. Ini pun jadi masalah kalau yang digosip ternyata dengar. Nah, inilah yang penting setelah kita belajar Dhamma, bagaimana membuat orang lain di sekeliling kita itu tentram, damai, karena cinta kasih yang kita berikan itu tidak terbatas. Poin yang kedua yaitu tentang cinta kerdil. Cinta kerdil ini adalah miskinnya seseorang itu dalam bercinta. Bukan cinta secara umum Bapak Ibu, tetapi cinta yang dimaksud di sini sebenarnya yaitu tadi, bagaimana cinta kerdil yang saya maksud itu adalah cinta satu arah kepada pasangan hidup, cinta kepada mungkin layaknya orang tua kepada anak. Nah, apabila kita melihat lebih dalam Bapak Ibu sekalian, cinta yang kerdil ini, cinta yang sempit semacam ini adalah cinta yang dituntut untuk dibalas. Dalam tanda kutip adalah cinta pamrih. Kamu cinta aku cinta kamu. Kamu tidak cinta aku juga tidak cinta sama kamu. Itu namanya cinta pamrih. Nah, apabila cinta pamrih ini boleh dikatakan adalah barter, bukan berdana. Cinta sesungguhnya adalah tidak menuntut untuk dibalaskan. Pada saat Bapak Ibu memberikan senyuman, pada saat Bapak Ibu bersikap anjali dengan orang yang tidak dikenal sekalipun, aku kecewa Bante, sia-sia. Aku sudah meruntuhkan gengsiku untuk anjali sama dia. Lah, ternyata dia berpaling muka Bante, tidak mau balas anjaliku. Aku sakit hati, aku kecewa, nanggung malu, di depan orang aku tidak diberi senyuman. Itu berarti namanya cinta ego, butuh diperhatikan, butuh dibalas. Nah, itulah dikatakan cinta kerdil itu adalah cinta yang sempit. Dibutuhkan orang lain itu harus seperti apa yang ia berikan, harus dibalas bahkan lebih daripada apa yang diberikan.
Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhamma pun dikatakan, dari cinta akan muncul kekhawatiran, akan muncul ketakutan, akan muncul kekecewaan. Pada saat cinta itu tidak mampu terbalaskan, maka berpisah dengan orang yang dicinta pun adalah duka. Sehingga perlu kita perhatikan makna cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah kadang-kadang kita tidak mampu, kita melihat menyinggung 3 masalah awal yang sudah saya sebutkan. Pada saat seseorang itu sekeyakinan, dia cinta, memiliki rasa kasih sayang, rasa peduli hanya dalam komunitas itu. Pada saat melihat keluar, seseorang yang berbeda keyakinan dengan dirinya, sudah berbeda pula dalam pelayanannya. Nah inilah yang sering terjadi. Kamu kan tidak sekeyakinan sama aku. Kalau kamu ada apa-apa ya tanggung sendiri. Kalau mau dibantu ya masuklah dalam keyakinanku. Maka aku akan bantu sepenuhnya. Nah ini juga cinta pamrih. Bagaimana kita memunculkan cinta yang sesungguhnya? Yaitu di poin yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mampu menghadirkan cinta kasih universal tanpa batas. Cinta kasih universal tanpa batas ini bisa kita munculkan dari 3 gerbang indria kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa memunculkan cinta kasih melalui pikiran. Pikiran pun dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pikiran itu yang didasari dengan kebencian. Aku kok hari ini menyesal ya Bante datang ke wihara. Loh kenapa Bu? Aku tuh kok kayaknya tahu ada orang yang tidak saya sukai Bante. Kok tahu Pak Ibu? Iya Bante, dari sendal jepitnya kelihatan. Aku ingat plat motor dan mobilnya Bante. Dia ada di sini. Nah saking dari membencinya Bapak Ibu, begitu melekatnya di dalam pikiran, mampu mendeteksi ciri-ciri lawannya. Nah tapi apakah kekuatan cinta kasih sayang itu bisa serupa semacam itu? Aduh Bante, saya tahu dia ada di sini Bante. Dia orangnya tuh baik sekali. Susah dia memang benar-benar membantu dengan tulus Bante. Kok Bapak Ibu tahu Bante? Dari tapak jejak kakinya kelihatan. Dari parfumnya kecium Bante, itu aromanya si dia Bante. Ada di sini. Nah tapi jarang orang yang bisa mengingat budi baik orang, bisa mengingat kebaikan orang, sangatlah jarang. Tetapi begitu musuhnya datang, dia tahu. Dari jarak 1 kilo pun tahu. Ya menggok ke kiri, menggok ke kanan, aku tahu Bante dia mau ke Damacaka. Nah dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk bahwa untuk mengenal lawannya saja dia paham dengan jelas. Nah tapi bagaimana pada saat pikiran itu di mindset menjadi lebih baik, bisa ditata lebih baik, dia akan berpikir dengan hal-hal yang positif. Oh ternyata pada saat marah muncul, punya samwara, punya pengendalian, pikirannya itu bisa direm. Pada saat punya pikiran buruk, berburuk sangka dengan orang lain, ya nggak apa-apa, ini pikiran saya lagi datang jeleknya. Dipahami, dimengerti, bagaimana disadari, nanti pikiran itu akan kembali menjadi netral. Nah inilah cara kita terampil dalam menata pikiran, tidaklah mudah. Nah yang pertama, apabila kita mampu mengembangkan pikiran yang dipenuhi cinta kasih sayang, maka kita sudah bisa bahagia. Tidurnya enak. Bante, aku ini senangnya makan capcay Bante. Aku senangnya makan kue tiaw. Makanannya tuh hauce jadi pu hauce Bante, gara-gara inget muka musuh saya. Tadi yang selera makan jadi ndak selera. Yang tadinya ngantuk pengen tidur jadi tidur. Gara-gara apa Ibu? Musuh saya terlintas lagi Bante di pikiran saya. Aku itu dulu pernah ditipu dia Bante. Aku dulu pernah dijatuhkan dia. Nah kalau pikiran bisa memaafkan, pikiran bisa dikembangkan dengan penuh cinta kasih, pasti pengertian benar akan muncul. Ya sudah, masa lalu ya biarlah berlalu. Belum tentu orang yang kita sangka buruk tadi itu masih buruk.
Tahu-taunya sudah ikut Pabaja sama Nera. Berarti siapa yang buruk? Diri kita sendiri yang berprasangka buruk. Belum tentu orang yang kita sangka-sangka tadi itu benar-benar buruk. Ternyata sedang ikut meditasi. Berarti siapa yang buruk? Orang tersebutlah yang berpikir buruk dengan masa lalunya. Itulah Bapak Ibu, di dalam Dhammapada juga dikatakan pikiran adalah sebagai pemimpin, pembentuk, pikiran juga sebagai pelopor. Bahagia tidak bahagianya kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya, kalau kita berpikir baik, kita akan bahagia. Kalau kita berpikir buruk, ya kita akan menderita. Jadi kembali lagi di poin pertama, munculkan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, kasih sayang. Hadirkan cinta kasih tadi di dalam pikiran Bapak Ibu. Selalu berpikir positif, jangan selalu berburuk sangka dengan orang lain. Selalu berpikir dengan penuh meta. Pada saat kebencian muncul, lawan pikiran itu dengan pengertian benar. Pada saat pikiran terbesit, tidak suka, pikiran saya sudah tidak benar nih. Tarik napas yang dalam, kembali ke objek meditasi. Nah, kalau orang yang selalu sadar, selalu iling, selalu waspada, maka dia tidak akan membiarkan musuhnya datang untuk merusak pikirannya. Itulah pentingnya antivirus di dalam pikiran kita. Pikiran membenci, pikiran serakah, pikiran yang tidak mengerti akan kebenaran itu kita umpamakan layaknya seperti virus. Kalau virus ini sudah masuk ke dalam satu sistem, kita katakanlah di dalam laptop maupun di dalam komputer, dia akan merusak sistem itu kalau tidak ada antivirus di dalam laptop maupun komputer tersebut. Apa antivirusnya Bante? Sudah saya katakan tadi, munculkan pengertian benar akan hakikat kehidupan ini. Pada saat Bapak Ibu bisa menata pikiran, bisa memanage pikiran dengan baik, maka pikiran itu akan menjadi positif. Maka virus itu tidak akan menyebar. Poin yang kedua adalah cinta kasih pun perlu dimunculkan dari ucapan. Virus tadi kalau tidak dituntaskan Bapak Ibu sekalian, maka virus itu akan turun ke ucapan kita. Pada saat pikiran membenci, secara otomatis ucapan kita pun akan kasar. Ucapan kita akan memaki-maki orang, akan menyumpah-nyumpahi orang, akan memfitnah orang lain. Ini karena apa? Ucapan yang tidak terkendali. Akibatnya apa Bante? Orang lain tidak mau bersahabat dengan kita. Kita akan dijauhi orang, kita tidak memiliki sahabat baik. Yang senang dekat siapa Bapak Ibu? Sahabat-sahabat yang senangnya gosip itu pasti nempel dengan kita. Karena apa? Sama-sama senang ngomongin orang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, orang baik akan didekati dengan mereka yang baik. Orang yang tidak baik juga temannya adalah yang tidak baik. Maka cinta kasih yang kedua munculkanlah dari ucapan benar. Kalau ucapan kita benar, orang lain tidak akan terluka perasaannya. Sang Buddha mengatakan di dalam Dhamma bahwa orang yang banyak bicara saja dicela Bapak Ibu. Orang yang sedikit berbicara saja dicela. Orang yang diam juga dicela. Wah, hidup ini duka ya Bante. Apa-apa semua duka, tidak pernah bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita setelah memahami bahwa hakikat hidup kita ini memang seperti itu, ya kita selayaknya punya kesabaran, punya semangat bagaimana kita bisa kembali untuk mengatasi konflik, amarah, kemarahan yang terjadi di masyarakat dengan berucap yang baik. Maka pentingnya sebelum ngomong mestinya mikir. Kalau orang yang asal ngomong biasanya tidak pernah mikir. Jadi ada pepatah mengatakan ngomong yang penting bukan yang penting ngomong. Kalau orang yang penting ngomong tidak pernah ngomongnya itu yang penting-penting. Tapi kalau orang yang penting baru ngomong, nah itu punya kepentingan saja baru ngomong. Maka pentingnya kita menjaga ucapan.
Kalau ucapan kita dipakai, kita pintar ngomong. Tapi kita ngomong ini melukai perasaan orang lain, untuk apa kita berbicara? Lebih baik kita diam untuk tidak melukai perasaan orang lain. Maka bagaimana selayaknya musawada weramani sikapadang sama diami. Kita harus benar-benar memegang teguh pada kejujuran. Tidak gosip, tidak ngomongin orang, tidak berbicara kasar, apalagi sampai memfitnah orang lain. Nah, ini akan menjadi sumber malapetaka. Nah, setelah cinta kasih bisa kita hadirkan dalam ucapan benar, maka tolak ukur kita punya sahabat, tolak ukur kita bisa hidup tenang, bukan berarti kita hidup harus kaya. Kita harus banyak tahta, tidak. Tapi dengan ucapan yang berfaedah, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan dhamma, maka dengan sendiri orang lain itu akan nyaman bersama kita. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, bagaimana kita mampu menghadirkan cinta kasih universal ini, meta ini dalam perilaku kita. Kalau pikiran sudah kena virus, tidak diatasi, turun ke ucapan, kena virus lagi, sudahlah. Yang ketiga, dia akan merusak sistem yang fatal, yaitu perilaku kita. Orang yang pikirannya membenci, ucapannya yang sudah tidak lagi baik, otomatis perilakunya juga akan kasar. Kita lihat di berita-berita Bapak Ibu sekalian, terjadi aksi anarkis, membunuh orang di mana-mana, tidak suka mencelakakan orang lain dan sebagainya. Nah, ini sebagai tindakan yang anarkis. Nah, bagaimana Bapak Ibu memiliki samwara itu penting? Pada saat kita memiliki pengendalian diri, tubuh jasmani kita ini digunakanlah untuk berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan dengan badan jasmani ini sebenarnya gampang-gampang sulit. Orang sulit adalah orang yang mengatakan sulit adalah orang yang tidak mau berusaha. Tetapi kalau orang yang mau berusaha, tidak ada kata sulit dalam kamus hidupnya sendiri. Pernah saya sampaikan, cuma akan saya ulangi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan jawab dengan lantang, dengan jujur. Kira-kira Bapak Ibu tipe orang yang senang melayani atau senang dilayani? Tidak ada yang bersuara, berarti meditasi. Bapak Ibu tipe orang yang senangnya melayani atau senangnya dilayani? Syukur kalau menjawab melayani. Tapi rata-rata kita melihat pada kehidupan masyarakat pada umumnya, bukan Bapak Ibu ya, ingat, pada umumnya. Pada umumnya orang itu hidupnya pengennya dilayani. Apa sebagai contoh? Nah, sebelum saya masuk contohnya seperti apa, saya ingin kasih tahu Bapak Ibu. Dua jenis orang yang inginnya dilayani itu, yang pertama adalah orang yang tinggalnya di rumah sakit. Loh, kenapa Bante? Ya masa orang masuk ICU suruh masak sendiri, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Orang yang diimpus ya apa mungkin disuruh belanja ke Indomaret, ya tidak mungkin. Jadi wajar kalau orang sakit itu mestinya dilayani karena dia sakit. Orang yang kedua adalah orang yang tinggalnya di penjara. Ya masa mungkin penjahat suruh belanja ya kabur. Jelas. Orang yang sakit secara fisik dan sakit secara mental wajar untuk dilayani. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha yang sehat secara mental dan secara fisik, apakah pantas untuk selalu dilayani? Apa-apa pokoknya Bante, dia kalau ndak servis, tidak hormat dengan saya ndak akan hormat sama dia. Kalau dia ndak anjali dengan saya ndak mau anjali dengan dia. Kalau dia ndak berbuat jasa dengan aku ndak mau berbuat jasa dengan dia. Wah, egonya muncul, sang akunya bekerja. Nah,
Kalau kita menjadi orang yang melayani adalah orang yang rendah hati. Tidak usah disuruh, tidak usah ada iming-iming, tapi lakukan, melayanilah dengan tulus. Pada saat ada umat Buddha, teman-teman kita sakit, bacakan parita. Tidak usah baca parita Bante, itu sudah karmanya dia. Ini ya keliru. Ada teman kita yang meninggal, ndak usah baca parita Bante, juga toh jenazahnya ndak bangun lagi. Juga keliru ya. Jadi sifat sosialisasi kita pun perlu kita bangun. Ya, jadi kembali lagi bagaimana benar-benarlah seperti apa yang sudah Bapak Ibu ucapkan, saya Bante adalah orang yang senangnya melayani sadhu. Kalau memang Bapak Ibu adalah orang yang senang melayani, marilah di hari Waisak ini kita menjadi orang yang terus melayani demi mengembangkan cinta kasih sayang. Tidak lagi berpikir buruk dengan orang lain, sudah tidak lagi suka marah-marah, berbicara kasar. Sudahlah kita memiliki perilaku yang didasari cinta kasih. Yang hobinya mukulin orang, yang hobinya suka njiwitin orang, suka nyubitin orang, berhenti. Yang suka nempelengi orang, berhenti. Yang suka nonjokin orang, berhenti. Karena apa? Ini semua adalah bentuk-bentuk kekerasan. Ya, kalau kita memegang teguh pada cinta kasih, hadirkan cinta dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, cinta tidak semata-mata itu bisa hadir, butuh usaha, butuh tekad, butuh semangat untuk mempertahankan ini. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengalahkan yang namanya kebencian dengan cinta kasih dan kasih sayang. Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak ke 2560 2016. Semoga berkah Waisak, berkah Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu menyertai Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat merayakan Waisak. Sotihotu Namo Buddhaya. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Baseno atas sana yang telah disampaikan. Semoga membawa manfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.